Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. NIM PPG saya adalah 2005721494 dan saya juga sebagai guru di SDN Duri Kosambi 05 Petang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, yaitu di SDN Duri Kosambi 05 Petang. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, apa kabarnya? Sehat, baik, dan semangat sekali nih anak-anak pada pagi hari ini. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Namun sebelumnya diingatkan kembali, hari ini adalah hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Angkat tangannya semua, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dan bermanfaat. Amin. Seperti biasa, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Anak-anak, pada pagi hari ini apakah sudah absen semuanya di Google Classroom? Sudah ya? Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan mengadakan literasi terlebih dahulu. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti jangan lupa yang pertama adalah apa anak-anak? Memakai masker. Dan semuanya hebat. Ya, semoga semuanya anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona. Amin. Untuk selanjutnya, ada tata cara belajar daring ya anak-anak. Yang pertama, tentu menyalakan kameranya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kalau hari ini kita belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 yaitu menyayangi hewan, pembelajaran 1 berarti sebelumnya kita belajar tentang menyayangi tumbuhan, dan kali ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Bagaimana sebelumnya? Ibu ingatkan ke anak-anak untuk mengajak perlengkapan belajar terlebih dahulu. Terus poligaminya sudah disiapkan belum? Semuanya hebat, Ibu kasih jempol 2 buat anak-anak. Semuanya sudah disiapkan dengan rapi. Terima kasih anak-anak. Ya, selanjutnya guru akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mengamati video tentang cara merawat hewan dan melakukan tanya jawab, siswa dapat analisis langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang disajikan dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks cara merawat hewan, siswa dapat menyimpulkan cara merawat hewan peliharaan yang disajikan. Yuk anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya ke anak-anak. Ini hewan apa ya anak-anak? Kupu-kupu, Bu. Lanjutin lagi, hewan apa ini anak-anak? Hewan apa anak-anak?
Ini yang ini. Dan yang terakhir, ini hewan apa? Dari keempat hewan pilihan tadi, ternyata memang hewan kelinci ya yang paling mudah untuk kita pelihara. Nah, penasaran bagaimana sih cara memelihara hewan kelinci yang baik dan yang benar? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Kali ini kita akan belajar tentang kelinci kesayangan Dayu. Kelinci kesayangan Dayu senang melihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangan. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan bersih. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Inilah salah satu perawatan kelinci yang dilakukan oleh Dayu. Selain itu, Dayu dan teman-temannya selalu menyayangi hewan. Terbukti dengan Lani dan Siti bermain. Mereka selalu riang, bergembira, lalu menyayangi hewan-hewan peliharaannya. Berikut ini ada tata cara merawat kelinci. 1. Memilih kelinci yang biasanya berumur 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. 3. Kandang kelinci dibuat sesuai dengan ukuran badan ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat, bahan kandang terbuat dari kayu. 5. Kandang diberi alat jerat. Yang keenam, dibersihkan 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan ya anak-anak setelah memelihara kelinci. Lihat menjaga kandang agar tidak lembab atau basah. Selanjutnya, mengganti air minum setiap hari. Dan yang ke-10, memberi makan dan minum secara rutin agar kelinci tetap sehat. Dan tidak lupa anak-anak untuk memandikan kelinci agar selalu bersih. Tentunya menggunakan air hangat. Itulah tadi cara Dayu memelihara kelinci agar kelinci tetap sehat dan bersih. Yuk kita pelihara hewan tentunya dengan cara yang benar dan yang baik. Terima kasih. Nah, itulah tadi anak-anak cara merawat hewan peliharaan, salah satunya hewan kelinci. Mudah bukan caranya? Ya, tentunya sangat mudah ya. Pasti semua anak-anak juga bisa untuk melakukan cara merawat peliharaan seperti itu. Ya, baik. Bu Guru mau tanya dulu nih ke anak-anak sebelum kita lanjut. Siapa di sini yang senang merawat hewan? Angkat tangannya. Nah, sekarang Bu Guru mau coba minta kepada anak-anak untuk membacakan 1 paragraf teks yang ada di layar monitor. Ibu akan minta kepada Syafa. Coba nak, bacakan nak 1 paragraf cerita tentang kelinci kesayangan Dayu. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Apa? Ya Bu, sama-sama. 1 paragraf, hebat. Syafa membacanya sudah lancar ya. Nah, itulah tadi cerita tentang kelinci kesayangan Dayu. Coba sekarang Bu Guru mau tanya ke anak-anak.
Di sini ada pertanyaan yang sudah disiapkan dalam LKPD-nya. Coba dilihat LKPD-nya. Yo, ada pertanyaan 1 sampai 5. Ibu akan minta ke anak-anak untuk menjawab pertanyaan cerita kelinci kesayangan Dayu tadi. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya. Sudah, coba Ibu minta jawaban. Bacakanlah pertanyaan dan jawabannya. Iya, Bu. Iya, Bu. 1. Apa yang dilakukan Dayu memelihara kelinci? 2. Siapa yang senang memelihara kelinci? Dayu. 3. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? 5 ekor. 4. Apa saja makanan yang disukai kelinci? Wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. 5. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Dibersihkan badannya dan memotong kukunya secara rutin. Sudah, Bu. Pintar, hebat. Ya betul, jawabannya betul semuanya. 100 buat jawaban. Tepuk tangan dulu buat jawaban. Ya, terima kasih Jova. Sekarang, kalau anak-anak sudah mengerti tentang cerita kelinci kesayangan Dayu tadi, tentunya anak-anak juga sudah paham ya tentang kesimpulan dari cerita Dayu tadi. Ya, coba sekarang anak-anak tuliskan kesimpulan dari cerita Dayu tadi. Apa ya kira-kira ya? Nah, sekarang Ibu akan kasih waktu anak-anak untuk membuat kesimpulannya ya. Dengar ya. Kalau sudah, coba Ibu akan minta satu orang untuk membacakan hasilnya. Coba Ibu minta Nabila. Membacakan Nabila. Dayu senang memelihara kelinci. Ia memiliki 5 ekor kelinci yang terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Ya betul. Terima kasih Nabila. Kesimpulannya Sama-sama, bagus. Bu. Tepuk tangan untuk Nabila, dapat nilai 100 juga dari Bu Guru. Dan selanjutnya berarti anak-anak sudah paham ya cara merawat hewan peliharaan sebenarnya bagaimana. Kemudian cara memberi makannya juga harus teratur ya agar peliharaan kamu tetap sehat. Sekarang di sini ada cerita bahwa kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan wortel, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Wah, seperti apa ya setengah bagian dari biskuit yang dimakan kelinci? Nih, gambarnya seperti ini ternyata. Gambar setengah kue, sisa gigitan kelinci. Ya, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Ya anak-anak, perhatikan penjelasan berikut ini. Gambar pertama ada gambar biskuit kelinci yang utuh, yaitu 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Kalau biskuitnya 1, ya, kemudian belum dimakan, biskuitnya masih utuh, berarti dalam lambang bilangan pecahan itu namanya adalah 1/1. Dan sedangkan pada gambar di bawahnya, 1 biskuit dibagi menjadi 2 bagian, maka itu dinyatakan 1/2. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu.
Paham, Bu. Nah, sekarang apabila biskuit tersebut akan dipecah menjadi bagian yang lebih banyak, kira-kira akan jadi pecahan berapa ya? Yuk kita lihat berikutnya. Nah, kalau biskuit itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka itu dinamakan 1/3. Tadinya biskuit itu ada 1, karena dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka namanya 1/3. Begitupun pada gambar di bawahnya. 1 biskuit dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka dinamakan 1/4. Ya, mudah ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu, mudah. Namanya lebih jelas lagi. Yuk sama-sama kita lihat video pembelajaran muatan matematika berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semangat dan kuliah. Kita akan belajar menjawab tentang pecahan. Simak video berikut ini. Dayu suka memiliki khusus untuk kelinci. Hidung kelinci bisa menghasilkan bagian dari biskuit. Perhatikan gambar biskuit kelinci, gambar dan gigitan kelinci. Setengah dalam waktu kerja dapat ditulis 1/2, dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Di dalam bilangan pecahan ada angka 1, dan angka 2 sama disebut penyebut. Perhatikan soal pecahan biasa berikut ini anak-anak. Biskuit itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar, namanya 1/2, yaitu 1 bagian dari, ya betul, 2 bagian yang sama. Ya, 1 biskuit utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 1/3 yaitu 1 bagian dari berapa anak? Paham ya anak-anak? Yuk selanjutnya kita pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menariknya. Pada soal nomor 1, di sini ada 3 kotak, kemudian diarsip cuma 2. Berarti berapa anak-anak nama pecahannya? Iya betul, itu 2/3. Kenapa bisa menjadi 2/3? Karena yang diarsip ada 2. Sedangkan kotaknya ada 3, berarti disebut 2/3. Yuk nomor 2, yang diarsip 3, yang di kotak ada 5. Ya betul, berarti namanya 3/5. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sedangkan kotaknya Saya 2, 3, 4, dan 5. Lanjut nomor 3, diarsip cuma 1, sedangkan kotaknya ada 3. Berarti namanya 1/3. Ya, seperti itu ya anak-anak. Dan yang keempat, yang diarsip ada 1, 2, 3, 4. Dengan kotaknya ada 5. Berarti 4/5. Betul. Ya, mudah ya anak-anak. Nah, sekarang yuk kita lakukan percobaan dengan cara mewarnai gambar yang sesuai lambang pecahan biasa. Contohnya seperti nomor 1. Ini ada 3/4. Berarti yang kita arsip ada 3 bagian. Ya, itu semua 3 bagian dari 4.
bagian keseluruhan. Jadilah seperti ini. Nomor 2, 1/2 berarti yang kita arsir 1 bagian saja dari 2 bagian keseluruhan. Gitu. Yang ketiga, 3/8 berarti yang kita arsir berapa, Nana? Ya, betul. Ya. Dari 8 bagian keseluruhan. Dan selanjutnya 2/6 berarti kita arsir hanya 2 bagian saja dari 6 bagian keseluruhan. Yang terakhir 4/5 berarti kita arsir 4 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Ya, itulah tadi anak-anak cara menentukan pecahan ya. Bagaimana kita bisa mengarsir pecahan. Tanya nih ke anak-anak sekarang, yaitu tentang soal yang ada di LKPD-nya. Coba dilihat LKPD-nya. Di sana ada soal tentang gambar biskuit kelinci. Ada 3 gambar pecahan di sana ya. Coba dikerjakan. Nanti ibu akan minta anak-anak untuk membacakan hasilnya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba ibu minta Putri. Coba Putri dibacakan hasil jawaban kamu, nah. Bu. 1/4 itu 1 bagian dari 4 yang sama. 1/2 yaitu dari 2 bagian yang sama. 3 yaitu dari 3 dan nah, udah, Bu. Hebat, semuanya benar. 100 untuk Putri, beri aplaus dulu untuk Putri. Jawabannya betul semuanya, hebat. Nah, coba anak tanya bareng-bareng kalau gitu ya. Di sini ada gambar donat. Siapa di sini yang suka donat? Angkat tangannya. Saya, Bu. Dari gambar donat ini berarti pecahannya berapa ya? 1/2, Bu. Yang ketiga ada gambar pizza. 1/6, Bu. Baik, dalam pecahan ada yang dinamakan pembilang dan ada yang disebut angka bagian atas namanya angka dan angka bagian bawah namanya penyebut. Ingat ya anak-anak ya, lebih memahami tentang pecahan. Yuk coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak. Dan 1 disebut pembilang, 2 adalah penyebut. Contohnya apel. Apel ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Asalnya dari 1 apel yang utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka namanya adalah 1 bagian. Yang satu namanya pembilang dan yang 3 namanya apa, anak-anak? Ya betul, penyebut. Paham ya anak-anak? Yuk kita lanjut ke contoh lainnya. 1 kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka aku tulis 1/4 dan 1 namanya pembilang, 4 namanya adalah penyebut. Ada lagi kue yang lebih besar lagi. Ibu bagi lagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka dinamakan 1/8.
Arsir hanya satu bagian dari 8 keseluruhan. Dan itu adalah pembilang 8, 11. Mudah ya? Jawab dengan cepat contoh berikut. Ya, betul. 3/5. Ini 1/. Nah, betul. 1/4. Betul. Ini 2/8. Ada 4/8. Selanjutnya ada kue. Jawab bareng-bareng anak-anak. Ini berapa? Satu per empat, Bu. 1/3, Bu. 1/4. Wow, tentang perkalian. Silakan diklik ya anak-anak. Ya, anak-anak boleh langsung start ya seperti Bu Guru ini. Soal matematika nomor 1 ada 25, Bu. dulu. Kita cari 25 ya anak-anak. Arahkan panahnya ke arah angka 25. Dapat jawaban 25. Sudah ya main game ice breaking-nya anak-anak, sudah bisa semuanya ya, sudah hebat ya. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah sama-sama mengikuti ice breaking yang edukatif ya. Dan ya, anak-anak tadi Ibu lihat sudah menguasai semua materi ya. Salah satunya yaitu tentang pecahan. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang memotong kue yang sama besar seperti apa. Contohnya seperti tadi, pecahan 1/2. Satu kue dibagi atau dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan ngomong-ngomong mengenai cara memotong, sekarang Bu Guru akan ajak anak-anak untuk belajar mengenai teknik memotong yang benar. Selain teknik memotong, juga Bu Guru akan mengajarkan anak-anak bagaimana sih cara menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Linda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Yuk kita simak video berikut ini. SPDP kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik dasar dalam membuat sebuah benda kerajinan atau karya. Teknik potong adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan cara memotong ataupun memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih. Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekam. Sedangkan teknik sambung adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah benda kerajinan. Teknik sambung bisa menggunakan lem, jarum jahit, dan lain sebagainya. Contohnya seperti karya seni mozaik. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong dan sambung, seperti menggunakan daun teri, kemudian digunting menjadi potongan dan disusun membentuk tupai. Seperti pada gambar berikut ini ya, anak. Kerajinan dari bambu menggunakan teknik potong dan sambung, seperti
macam top berikut ini. Bingkai yang terbuat dari susunan bambu yang sangat kreatif. Ternyata dalam pembuatan kerajinan tangan ada langkah-langkahnya loh. Yuk kita sama-sama ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, siapkan ya kertas origaminya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teknik melipat. Dan nanti hanya dengan melipat kita bisa membuat berbagai macam karya yang bagus. Seperti contohnya membuat wortel, makanan kelinci yang tadi kita sudah pelajari Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat origami berbentuk wortel. Ya anak-anak, yuk kita sama-sama ikuti yuk. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam bagian tubuh dari wortelnya. Sudah jadi. Tada! Ya, Bu Guru juga sudah jadi. Ayo siapa yang sudah jadi juga? Angkat. Sudah jadi, Bu. Ih, pinter. Hasilnya bagus-bagus semuanya nih. Hebat-hebat ya. Ya, yang sudah selesai disimpan rapi-rapi, dijadikan satu dengan LKPD, nanti Bu akan nilai ya. Baik, sekarang nih kita sudah belajar banyak hari ini ya, sampai kita membuat karya yang bagus-bagus. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk mengikuti kuis. Yuk anak-anak, silakan dipegang lagi handphonenya. Ibu sudah share link kuisis untuk anak-anak. Yuk kita klik linknya bersama. Sudah, Bu. Ya Bu Guru klik start ya. Ada yang sudah bisa menjawab ya sih. Ayo. Baik anak-anak, akhirnya kita telah dari berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang masih ingat pertama tadi kita belajar apa? Coba Ibu tanya ke Hirji. Ya, tadi pertama-tama kita belajar tentang apa ya, Nak? Iya, betul. Tentang cara memelihara kelinci. Coba cara memelihara kelinci yang baik dan yang benar. Sobat sebutkan 3 saja. Sarah ada Sarah. Kandang, memberi makan, Kandang. memberi makan, memandikan kelinci. Dan memandikan kelinci. Hebat. Untuk Hirji dan Sarah, Ibu kasih nilai 100. Hebat. Dan selanjutnya lagi setelah kita belajar tentang merawat hewan peliharaan dan tentunya tadi hewan kelinci kesayangan Dayut itu suka ya makan biskuit ya, dan biasanya biskuit itu yang ia makan setengah bagian. Nah, kita belajar setengah bagian dari pecahan sederhana. Karena tadi anak-anak sudah paham semuanya, sekarang Bu Guru coba tanya ke Mirza. Iya, pintar. Sekarang Bu Guru tanya, kalau satu donat dibagi menjadi 2 bagian, maka nama pecahannya apa, Nak? Pintar, hebat. Nama pecahannya 1/2. 100 untuk Mirza, tepuk tangan. Hebat. Berarti anak-anak juga sudah paham ya tentang pecahan sederhana. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar cara memotong-motong kue dibagi menjadi rata, dan akhirnya kita belajar tentang teknik memotong. Di sini Bu Guru tanya, tadi SBP kita belajar tentang apa sih, Nak? Pintar, Gaskia, yaitu tentang melipat. Nah, dengan melipat kita sudah bisa membuat karya yang indah ya. Contohnya seperti
wortel, terus kemudian kincir angin, dan lain sebagainya. Dan tentunya anak-anak juga bisa membuat karya-karya lainnya cukup dengan cara yang sederhana dan dengan bahan-bahan yang sederhana pula. Baik, berarti anak-anak sudah paham semua tentang pelajaran hari ini, sudah menguasai materi pembelajaran hari ini. Kalau seperti itu, yuk coba anak-anak sekarang dipegang lagi handphonenya. Di sana ada satu link lagi, yaitu link Mentimeter. Coba anak-anak diklik link Mentimeter dengan kode yang sudah Ibu berikan berikut. Di sana ada pertanyaan tentang bagaimana sih anak-anak belajar pada hari ini. Bu Guru sudah lihat tadi anak-anak sudah menguasai semuanya, sudah happy semuanya. Dan sekarang coba anak-anak isi ya link Mentimeter. Satu anak boleh mengisi 3 atau 4 jawaban sebagai ungkapan perasaan anak-anak ini. Ya, hebat. Jawabannya bahagia, senang, semangat, seru, happy, mengerti, menyenangkan, dan memahami. Dan masih banyak lagi ya. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada hari ini ternyata menyenangkan buat anak-anak. Ya, baik. Dikarenakan anak-anak mempunyai kesan yang baik, untuk pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan kasih reward untuk anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya pada hari ini, Ibu akan kasih nilai 100. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya, baik. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, dan yang ganteng pada hari ini, akhirnya pembelajaran kita selesai. Dan kan bahwa pembelajaran pada hari ini yaitu cara merawat hewan peliharaan, yaitu dengan cara merawat hewan peliharaan dengan memberi makannya dengan rutin, memandikannya, dan memberi kandang dengan bersih dan rapi. Dan juga kita juga telah belajar mengenai pecahan sederhana ya anak-anak. Dari berbagai pecahan dan gambar yang telah disajikan, ternyata anak-anak mampu menguasai materi tersebut. Dan yang terakhir, kita juga telah belajar tentang bagaimana sih teknik memotong yang benar dalam membuat karya. Dan ternyata anak-anak sudah menguasai semuanya. Hebat anak-anak. Dan pada kesempatan kali ini, karena anak-anak sudah menguasai semua materi, maka Ibu akan berikan soal evaluasi melalui link Google Form. Silakan nanti anak-anak kerjakan dan kirim langsung ke Google Classroom yang sudah tersedia. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran pada hari ini telah selesai. Yuk anak-anak, kita sama-sama membacakan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya pada hari ini telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh orang tua murid. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.